Hai, selamat datang di channel Bamen Art. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil mengisi data ya, membuat si fungsi isi data. Dimana saat kita inputkan si tanggal, jam, lokasi yang dikunjungi, dan suhu tubuh kita klik simpan, maka datanya akan disimpan dan catatannya disimpan ke dalam folder catatan, dan nama file catatannya itu merupakan nama pengguna. Ya, jadi sebagai pemisahnya seperti itu. Kemudian pada tutorial kali ini saya akan membuat sebuah fungsi catatan perjalanan, di mana ketika diklik catatan perjalanan dia bakal menampilkan data-data perjalanan di sini dari catatan tadi, dan yang menampilkan data yang tercatat tadi, ya seperti itu. Pada tampilan ini not found karena file catatan.php belum ada saya buat. Oke, maka kita buat dulu file baru. Ya, kita buat file baru. Kita buat namanya si catatan.php. Di mana dalam catatan.php ini kita akan membuat sebuah tampilan seperti di mockup ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di mana di tulisan atasnya ada tulisan urutkan berdasarkan tanggal, ada tombol urutkan, dan bagian bawahnya tabel untuk menampilkan data. Oke, jadi yang pertama kali kita buat, kita panggil dulu headernya. Jadi kita panggil headernya, kemudian kita panggil include. Di sini namanya kita buat apa tadi namanya, header.php. Oke, kemudian kita buat tampilan HTML ya, HTML body. Oke, kemudian di sini kita buat untuk menampilkan tulisan urutkan berdasarkan tanggal ini ya. Jadi pertama kita buat dulu tabel untuk kotaknya, dimana di dalam tabel itu bordernya ini, atributnya bordernya 1, kemudian align-nya center, dan lebarnya kita buat 50%. Oke, kemudian di dalam tabel ini ada tulisan apa lagi tuh, kita kasih td. Oke, sebar-sebar dalam TD aja langsung ya. Jadi di dalam TD itu kita buat option list ya. Jadi kalau di video ini, di mockup ini, itu urutkan berdasarkan ini merupakan option list. Jadi kita buat dulu tampilannya. Kita pakai A dulu, nggak usah red aja. Tulisannya option list, urutkan berdasarkan. Oke. Kemudian di sampingnya kita pakai select option ya. Select. Kemudian option, dimana option 1 merupakan tanggal, baru option 2 merupakan waktu, dan option 3 merupakan lokasi, option 4 merupakan suhu. Oke, kemudian ada tombol di kanannya itu pakai input, tipenya submit, value-nya itu urutkan. Oke, kita coba buka tadi, kita refresh. Jadi seperti ini. Dia urutkan berdasarkan tanggal, waktu, lokasi, suhu. Oke. Kemudian untuk tampilan di bawahnya hampir sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita buat lagi tabel baru. Kita kasih pemisah aja KBR, satu baris saja pemisahnya. Kita buat tabel baru lagi. Oke, dimana di dalam tabel ini terdapat tabel lagi ya. Jadi di tabel untuk bordernya kita buat dulu bordernya 1, align-nya center, kemudian lebarnya 50%, tingginya itu 40%. Oke, dalam tabelnya terdapat tabel lagi tuh untuk menampilkan data tuh. Jadi kita nampilkan datanya ya. Apa aja tuh ya men?
terserah ini aja TD. Dalam TD terdapat tabel lagi, di mana tabelnya lainnya center. Oke. Kemudian di dalam tabel ini terdapat baris baru dan kolom baru. Masuk kolom nih. Dia mau dapat tabel head, jadi TH aja. TH tanggal. Oke. TH lagi. Sakit. Bukan juga nih. Waktu. TH lagi, lokasi yang dikunjungi, baru tabel head lagi, suhu tubuh. Oke. Dimana setelah dia buat baris baru, di baris selanjutnya dia bakal muncul isinya ya. Di sini, di tampilan sini, ini adalah isi. Nanti isinya di sini. Oke, nanti isinya di sini kita buat. Kemudian kita coba dulu tampilannya. Kita refresh. Bordernya kurang. Bordernya 1. Oke. Kayaknya lebarnya kita tambahkan lagi ya. Lebarnya kita tambahkan 80% aja deh. Kita refresh. Oke, mantap kayak gini. Nanti di sini apa saja yang mau lihat aja. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal buat fungsi isinya. Dimana fungsi isinya cuma sedikit kok. Ya, jadi di dalam tab PHP ini kita tambahkan untuk fungsinya. Dimana fungsinya kita buat yang pertama ya, karena kita mau menampilkan data sesuai namanya. Jadi namanya kita ambil dulu. Kita panggil session dulu. Session start. Kita panggil dulu sesinya, kita aktifkan, kemudian kita panggil si user sama dengan session si siapa namanya kita buat di login username ya. Oke. Sessionnya username, baru kita buat data user sama dengan itu merupakan data yang di dalam folder catatan ya. Jadi catatan slash variable user .txt. Jadi dia bakal mencari si data user ini berisi data nama kita ya di dalam folder catatan. Oke, kemudian kita buat kondisinya nih. Kita buat kondisinya jika tidak ada filenya, jika file tidak ditemukan nih. Jika file tidak ditemukan si file data user. Ya, jadi file dengan nama kita itu nggak ditemukan, maka akan muncul perintah error ya, perintah error die, dimana kita buat posisinya di tengah jadi yang cantik. Kita posisinya tengah. Oke, baru kamu belum mempunyai catatan. Oke, kemudian kita kasih penutup senternya. Oke, kita coba. Kita refresh. Belum bisa nih. Kita selesai dulu codingnya. Oke, jadi jika sebenarnya bisa sih. Di sini kita hapus dulu ya. Kita login pakai siapa nih? Login pakai Obay ya. Kita login pakai Obay, si Obay data kita hapus. Kita simpan. Kita coba buka data perjalanan. Nggak mau juga atau yang belum bisa nih, balikan aja link data. Oke, kita lanjut aja. Jadi jika data user tidak ditemukan, sebaliknya maka dia akan membaca si file sama dengan fopen, kemudian yang dibukanya adalah si data user, dimana fungsinya merupakan si read aja, jadi cuma bisa membaca aja. Oke, kemudian di tampilan ini untuk menampilkan data, kayaknya dia nggak usah pakai tr lagi deh. Pakai nggak ya?
Kayaknya nggak usah deh, nggak usah GTR ya. Nanti jadi looping pula. Oke, kita buat tag PHP di sini. Oke, kemudian perintah untuk menampilkan datanya kita pakai for each ya. Jadi kita lakukan perulangan while dulu. Dia bakal melakukan perulangan while 0 sama dengan fgets C5. Oke. Kemudian tidak sama dengan false. Jadi dia melakukan perulangan di mana variabel row merupakan untuk mengambil file, di mana filenya tidak kosong ya. Di mana filenya tidak kosong, kemudian variabel kolom sama dengan dia bakal memisah tiap stringnya, di mana yang dipisahnya sesuai batasan si koma. Oke, koma lagi baru si variabel row. Kemudian dia melakukan perulangan di sini pakai for each. Di mana dia melakukan for each, itu yang di for each-nya merupakan si variabel kolom dengan nama baru, namanya data. Oke, di mana yang dimunculkan itu echo, kemudian dia buat kolom baru td dot trim si data. Oke, dot lagi penutup kolom. Oke, kita coba dulu, kita refresh dan tampil ya. Jadi di sini nampil tanggalnya, waktu dan lokasi dikunjungi oleh si Obay. Misalnya kita logout, coba login menggunakan si Obay Service ya. Kita lihat catatannya cuma 1. Oke, berarti udah benar ya, udah benar. Obay. 27 Obay. Oke. Udah berhasil. Udah, jadi untuk catatan perjalanan itu gini aja ya. Dimana fungsi tanggal, waktu, lokasi, dan suhu untuk mengurutkan datanya itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jadi sekian aja dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Semoga mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.